Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan membahas mengenai sistem endokrin, sebagaimana kita telah membahas sebelumnya terkait sistem endokrin secara umum. Pada pembahasan ini kita akan fokus membahas mengenai kelenjar. Yang pertama kita akan bahas yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini terletak pada bagian atas ventrikel ketiga otak atau bagian belakang dari otak bagian tengah. Nama lainnya adalah epiphysis cerebri, epiphysis atau coronarium. Dari kelenjar tersebut dapat diisolasi melatonin, serotonin, norepinefrin, dan histamin. Jadi melatonin ini adalah salah satu jenis hormon ini yang sangat penting untuk kualitas tidur. Kemudian hormon yang disekresi yang pertama adalah melatonin. Ini disintesis dari serotonin dengan bantuan enzim hidroksi indol O metil transferase. Fungsinya untuk mengatur modulasi pola bangun dan tidur manusia dan fotoperiodik. Jadi melatonin ini umumnya keluar kalau seseorang itu tidur dalam kondisi gelap karena dia fotoperiodik. Jadi pada kondisi itu maka tubuh akan mengeluarkan hormon melatonin sehingga memperbaiki dan meningkatkan kualitas tidur. Ini adalah kelenjar perineal. Kalau kita lihat di sini yang pineal gland ini yang warna ungu, ya, jadi dia berada di belakang talamus bagian bawah. Kemudian yang di tengah ini yang talamus, kemudian yang warna kuning ini adalah hipotalamus. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini atau biasa juga disebut sebagai kelenjar hipofisis. Letaknya di dasar tengkorak, fossa hipofisis tulang stenoid. Ini ada dua lobus, ada lobus anterior atau depan dan lobus posterior atau belakang. Di antara keduanya ada pars intermedia atau bagian intermedia. Kemudian lobus anterior itu mengeluarkan hormon adenohipofisis. Lobus anterior itu atau adenohipofisis itu mengeluarkan beberapa hormon. Yang pertama adalah hormon pertumbuhan atau human growth hormone atau disebut juga sebagai somatotropin hormone. Kemudian yang kedua adalah hormon tirotropin atau thyroid stimulating hormone yang berfungsi untuk mengendalikan kelenjar tiroid dalam menghasilkan tiroksin. Kemudian yang ketiga adalah hormon adenocorticotropic hormone atau biasa dikenal dengan istilah ACTH. Yang berikutnya adalah melanocyte stimulating hormone atau hormon melanocyte. Hormon ini yang bekerja mengatur warna kulit pada manusia. Jadi ini adalah tampakan dari kelenjar pituitari. Kalau kita perhatikan tadi secara umum, jadi kelenjar pituitari itu berada di bawah hipofisis. Yang ini adalah hipotalamus. Berada di bawah hipotalamus. Ini adalah hipotalamus, kemudian ini adalah hipofisis atau pituitarinya. Yang ini. Ya, jadi di sini ada pars anterior, kemudian ada intermedia lobular, kemudian pars posterior atau bagian belakang. Berikutnya adalah hormon gonadotropik. Hormon gonadotropik ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah follicle stimulating hormone. Hormon ini bekerja untuk merangsang perkembangan folikel degrad dalam ovarium dan pembentukan spermatozoa dalam testis. Jadi hormon FSH ini bekerja dalam proses pembentukan sel telur pada manusia. Kemudian LH atau luteinizing hormone atau ICSH, intercell
stimulating hormone. Ini bekerja mengendalikan sekresi estrogen, progesteron dalam ovarium, dan testosteron dalam testis. Jadi dia menstimulasi untuk pengeluaran estrogen dan progesteron dalam ovarium maupun pembentukan testosteron dalam testis pada pria. Kemudian berikutnya luteotropin, LTH atau prolaktin. Ini bekerja untuk mengendalikan sekresi ASI atau mempertahankan adanya korpus luteum selama kehamilan. Atau biasa juga ini adalah hormon prolaktin. Ya. Kemudian pada lobus posterior atau lobus bagian belakang atau biasa juga disebut sebagai neurohipofisis, ini mengeluarkan dua hormon. Yang pertama adalah antidiuretik hormon atau hormon antidiuretik. Fungsinya ini adalah mengatur air dalam ginjal atau mengurangi output urin. Kemudian hormon yang kedua adalah oksitosin. Oksitosin ini bekerja untuk mengatur uterus berkontraksi pada saat seseorang akan melahirkan dan bekerja untuk menstimulasi pengeluaran ASI atau air susu ibu. Ya, ini adalah hormon-hormon secara singkat yang dikeluarkan oleh hipofisis ya. Jadi ada TSH, ada ACTH, kemudian ada FSH dan LH, ada growth hormone, ada prolaktin, dan ada endorfin. Kemudian di bawah sini adalah organ target atau target-target dari hormon yang dikeluarkan. Ya, kemudian kalau kita lihat bahwa hipotalamus itu adalah merupakan pengendali dari hormon-hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis. Ya, nih, jadi hipotalamus itu sebagaimana kita lihat pada materi sebelumnya, itu mengeluarkan hormon untuk melepas atau merangsang pelepasan hormon dan menghambat pelepasan hormon atau releasing dan inhibiting. Berikutnya kita bahas mengenai hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau human growth hormone ini disebut juga sebagai hormon somatotropin. Fungsi dari hormon pertumbuhan ini yang pertama adalah menstimulasi pertumbuhan, yang kedua adalah meningkatkan sintesis protein sehingga memudahkan terjadinya transport asam amino melalui membran sel, kemudian menurunkan penggunaan karbohidrat sehingga kadar glukosa meningkat dalam darah dan menyebabkan sekresi insulin juga meningkat. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan metabolisme lemak. Hormon pertumbuhan selanjutnya adalah pengaturannya. Pengaturan sekresi hormon pertumbuhan ini dikendalikan oleh dua faktor dalam hipotalamus. Jadi ada faktor pelepasan dan ada faktor penghambatan. Faktor pembebas hormon pertumbuhan atau biasa dikenal dengan istilah growth hormone releasing factor atau GRF. Dan yang kedua adalah faktor penghambat pembebasan hormon pertumbuhan atau biasa disebut dengan growth hormone release inhibiting factor. Selanjutnya kita masuk ke hormon tirotropik atau hormon yang menstimulasi kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon. Hormon tirotropik ini biasa disebut sebagai thyroid stimulating hormone atau TSH. Fungsi TSH ini yang pertama adalah menstimulasi kelenjar tiroid untuk mensintesis dan mensekresi T3 dan T4. T3 atau triiodothyronin dan T4 adalah tiroksin. Kemudian fungsi yang kedua adalah meningkatkan jumlah CAMP atau second messenger dalam sel tiroid.
Second messenger ini adalah reseptor dari TSH, sehingga meningkatkan semua aktivitas sel. Pengaturan sekresi tirotropin itu diatur oleh tirotropin releasing factor yang dikeluarkan oleh kelenjar hipotalamus. Untuk mekanisme umpan balik, maka itu melibatkan TRF yang dikeluarkan oleh hipotalamus, kemudian TSH yang dikeluarkan oleh hipofisis, dan hormon tiroid itu sendiri. Jadi, jika hormon tiroid yang bersirkulasi dalam darah itu banyak, maka sekresi TSH dan TRF itu akan dihambat. Berikutnya kita masuk di adrenokortikotropin atau ACTH. Fungsi ACTH ini yang pertama adalah bekerja pada salah satu kelenjar endokrin juga, yaitu kelenjar adrenal yang terletak pada ginjal, tetapi spesifik bekerja pada bagian korteks adrenal. Seluruh hormon korteks adrenal, ini terutama glukokortikoid atau glukagon, ini disekresi di bawah pengaruh ACTH. Kemudian, fungsi yang kedua adalah mengatur proses lipolisis, yaitu pemecahan lemak, sehingga menyebabkan kadar asam lemak dalam darah akan meningkat. Pengaturan sekresi dari adrenokortikotropin itu diatur oleh hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, yakni faktor pembebas kortikotropin atau biasa disebut sebagai CRF, kortikotropin releasing factor. Mekanisme umpan balik untuk pengaturan sekresi dari ACTH ini terutama dalam mengatur pengeluaran glukokortikoid pada korteks adrenal itu meliputi CRF, ACTH, dan hormon dari korteks adrenal itu sendiri atau glukagon itu sendiri. Berikutnya kita akan membahas gonadotropin. Ada dua hormon yang masuk dalam gonadotropin. Yang pertama adalah hormon yang mensekresi FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Jadi hormon ini nanti yang akan menstimulasi perkembangan dari folikel yang ada pada ovarium. Untuk proses terjadinya baik menstruasi maupun proses terjadinya kehamilan. Kemudian yang kedua adalah luteinizing hormone atau LH atau hormon luteinisasi. FSH dihasilkan oleh sel basofil pada adenohipofisis atau hipofisis bagian depan. Fungsinya menstimulasi pertumbuhan folikel sel telur, kemudian menstimulasi produksi sperma pada pria. Kemudian LH atau luteinizing hormone ini dihasilkan oleh sel basofil adenohipofisis. Fungsinya yang pertama adalah membantu fungsi dan perkembangan folikel sel telur atau membantu FSH. Yang kedua, memfasilitasi terjadinya ovulasi. Yang ketiga, bentukan korpus luteum. Dan yang keempat adalah menstimulasi sekresi estrogen. Pada pria, luteinizing hormone ini bekerja untuk menstimulasi sel interstisial testis atau ICSH untuk menghasilkan hormon androgen atau testosteron.
Sebaliknya, testosteron ini apabila kadarnya sudah meningkat, maka dia akan menghambat sekresi ICSH yang pada akhirnya akan menghambat pengeluaran luteinizing releasing factor dari hipotalamus. Kemudian pengaturan sekresi gonadotropin itu diatur yang pertama oleh LRF yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Kemudian pada wanita, pertambahan dan pengurangan gonadotropin ini sangat berhubungan dengan siklus menstruasi. Jadi naik turunnya hormon ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya menstruasi. Begitupun apabila hormon ini mengalami gangguan dalam sintesis, maka itu akan berpengaruh terhadap siklus menstruasi pada wanita. Selanjutnya adalah prolaktin atau luteotropik hormon. Fungsinya adalah menstimulasi sekresi ASI. Kedua, menstimulasi korpus luteum sel telur untuk mensekresi progesteron. Kadar prolaktin meningkat pada awal kehamilan dan puncaknya pada saat sebelum melahirkan. Kemudian kadar estrogen dan progesteron akan meningkat. Ini menghambat efek prolaktin. Pada kondisi hamil, biasanya kadar estrogen dan progesteron itu akan meningkat sehingga menghambat efek prolaktin. Nanti pada akhir kehamilan, maka hormon estrogen progesteron mulai turun, prolaktinnya sudah mulai keluar, maka akan memungkinkan prolaktin mulai menstimulasi untuk sekresi ASI. Pengaturan sekresi prolaktin itu dilakukan oleh faktor pembebas prolaktin atau prolaktin releasing factor dan faktor penghambat pembebasan prolaktin atau prolaktin releasing inhibiting factor yang dilepaskan oleh hipotalamus. Selanjutnya kita akan membahas hormon antidiuretik. Hormon antidiuretik dibentuk dalam nukleus supraoptik dari hipotalamus dan bekerja pada duktus pengumpul pada ginjal, mempengaruhi permeabilitas ginjal atau kemampuan ginjal untuk menyaring air dan sekresi lainnya atau ion-ion lainnya. Fungsi yang pertama adalah mengatur produksi urin. Yang kedua, jika konsentrasi antidiuretik hormon ini meningkat, maka akan terjadi kontraksi otot polos yang menyebabkan terjadinya resistensi perifer sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat. Antidiuretik hormon ini biasa juga disebut sebagai hormon vasopresin. Pengaturan sekresi antidiuretik hormon. Sekresi antidiuretik hormon ini diatur oleh nukleus supraoptik. Ini sebagai osmoreseptor untuk mengatur kenaikan atau penurunan tekanan osmotik darah. Jadi osmoreseptor itu mendeteksi apakah terjadi kenaikan atau terjadi penurunan tekanan osmotik darah. Nanti melalui reseptor ini serabut saraf distimulasi sehingga ADH akan dibebaskan atau dilepaskan. Selanjutnya kita bahas hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini terdapat dalam neurohipofisis atau hipofisis posterior dalam bentuk terikat. Jadi dia dibentuk di hipotalamus pada nuklei paraventrikular. Kemudian dengan stimulasi saraf, hormon ini akan dibebaskan dari lobus hipofisis. Fungsi dari hormon oksitosin ini yang pertama adalah untuk
membantu kontraksi uterus pada saat melahirkan. Kemudian yang kedua, untuk kontraksi sel-sel mioepitel di sekitar duktus kelenjar susu atau kelenjar payudara untuk pengeluaran ASI. Kemudian yang ketiga, untuk stimulasi pembebasan prolaktin. Pengaturan sekresinya itu jika serabut hipotalamus hipofisis terstimulasi, maka akan ada pembebasan atau pelepasan oksitosin dari ikatannya yang kemudian berdifusi keluar ke lobus posterior dari hipofisis. Apabila hipofisis ini mengalami gangguan, maka gangguannya akan luas dan kompleks. Hiposekresi dari adenohipofisis biasa dikenal dengan istilah panhipopituitarism. Ini bisa berdampak terhadap atrofi kelenjar tiroid, kemudian atrofi pada kelenjar korteks adrenal dan gonad. Gonad ini adalah ovarium dan testis. Kemudian pertumbuhan. Karena dia menghasilkan hormon pertumbuhan, maka pertumbuhan manusia akan mengalami gangguan. Biasa dikenal dengan istilah dwarfisme atau cebol atau kerdil. Kemudian pada kondisi dewasa apabila terjadi gangguan pada fungsi hipofisis, maka bisa terjadi Simon disease dengan manifestasi atau gejala klinis. Berat badan akan turun secara ekstrim dan progresif dengan atrofi visceral, kemudian terjadi kerontokan rambut dan penuaan dini. Beda halnya dengan apabila terjadi hiperaktivitas dari adenohipofisis. Hipersekresi dari growth hormone ini akan berdampak pada terjadinya gigantisme apabila hal ini terjadi pada masa pertumbuhan. Jadi pertumbuhan seseorang akan menjadi melebihi dari kondisi pertumbuhan yang biasa. Apabila terjadi pada usia dewasa, maka istilahnya menjadi akromegali. Jadi terjadi pertumbuhan tulang ke sisi tulang rawan dan stimulasi pertumbuhan jaringan lunak. Jika terdapat tumor, maka akan terjadi hiperaktivitas dari korteks adrenal karena produksi ACTH yang berlebihan. Ini biasanya menyebabkan sindroma penyakit yang dikenal dengan istilah Cushing syndrome. Ini adalah gambar seperti apa kondisi atau potret seseorang yang mengalami kondisi akromegali. Selanjutnya kita bahas mengenai kelenjar timus. Kelenjar timus ini merupakan organ dalam sistem endokrin dan limpatik. Kelenjar ini mensekresikan hormon timosin yang berfungsi untuk mematangkan limfosit T. Kemudian menstimulasi produksi limfosit. Berikutnya kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ini adalah kelenjar yang terletak di sebelah kiri kanan dari trachea. Ada dua lobus berada pada jaringan ismus tiroid. Secara makroskopis, kelenjar ini terdiri dari folikel-folikel berupa kantong yang menghasilkan sekret. Koloid tiroid mengandung senyawa yodium untuk menghasilkan hormon tiroid. Jadi salah satu bahan dasar dari hormon tiroid adalah yodium. Kekurangan yodium ini nanti akan berdampak terhadap hiposekresi dari kelenjar tiroid. Ini ada dua hormon ya yang umum dikenal yaitu tiroksin.
atau T4, kemudian triiodotironin atau T3. Hormon lain yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid adalah tirokalsitonin. Sekresi dari kelenjar tiroid ini diatur oleh hormon tirotropik atau yang disebut sebagai thyroid stimulating hormone atau TSH. Fungsi dari hormon tiroid ini bekerja untuk menstimulasi proses oksidasi, mengatur penggunaan oksigen, dan pengeluaran CO2. Jadi ini bekerja aktif dalam proses metabolisme tubuh manusia. Fungsi hormon tiroksin yang pertama meningkatkan kecepatan metabolisme sel-sel untuk mencapai kebutuhan fisiologi. Kemudian yang kedua, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, serta diferensiasi organ-organ khusus, terutama tulang dan otak. Yang ketiga, mempengaruhi beberapa bagian perkembangan mental. 4. Mempengaruhi distribusi dan pertukaran air, elektrolit, dan protein. Berikutnya juga berpengaruh terhadap proses pembentukan glukosa dari jalur non-karbohidrat atau yang biasa dikenal dengan istilah gluconeogenesis. Berikutnya mempengaruhi aktivitas sistem saraf, refleks akan semakin peka, kesadaran akan semakin meningkat jika produksi tiroksin menjadi lebih banyak. Mempengaruhi motilitas usus, menunjang aliran cairan pencernaan yang bisa berakibat pada terjadinya diare ataupun konstipasi sebaliknya. Kemudian mempengaruhi sistem kardiovaskuler, itu meningkatkan kecepatan denyut jantung. Sedangkan hormon ketiga yaitu tirokalsitonin ini berfungsi untuk membantu memelihara kadar kalsium darah. Hormon ini akan mempengaruhi efek dari hormon paratiroid, salah satu kelenjar endokrin yang berada di sekitar kelenjar tiroid. Ini menekan reabsorpsi kalsium dari tulang sehingga menurunkan pengambilan kembali kalsium dari tulang ke darah. Sekresi sangat tergantung pada kalsium tubuh. Jika kadar kalsium dalam darah tinggi, maka sekresinya akan menurun. Ini adalah gambar dari kelenjar tiroid yang terletak pada leher bagian depan. Kemudian di kelenjar tiroid ini ada kelenjar paratiroid. Ada yang paratiroid ini ada 2 di kanan dan 2 di sebelah kiri. Kelenjar tiroid ini terletak di depan trachea. Sekarang kita akan belajar mengenai pembentukan hormon T3 dan T4. Iodium diabsorpsi dalam bentuk garam-garam iodida, kemudian masuk ke sel-sel folikel, kemudian masuk menjadi elemen iodium. Di saat yang sama, sel-sel akan mensekresi protein tiroglobulin ke dalam folikel. Elemen iodium ditambah dengan tiroglobulin ini akan mengubah tirosin atau asam amino dalam molekul triglobulin menjadi tiroksin. Nah, setelah diproduksi bagaimana penyimpanan dan pelepasannya? Tiroksin yang terbentuk ini akan disimpan dalam folikel pada bagian tiroglobulin. Jika akan dibebaskan atau dilepaskan, hormon akan dipecah dari tiroglobulin dengan bantuan enzim proteolitik. Akhirnya akan masuk ke darah dalam bentuk tiroksin bebas. Dalam darah, tiroksin akan bergabung dengan protein plasma dan akan dilepaskan ke sel-sel jaringan. Pengaturan sekresi tiroksin ini diatur oleh TSH atau thyroid stimulating hormone. Fungsi TSH ini adalah yang pertama, mengatur pengambilan
yodida atau yodium. Dan yang kedua, mempengaruhi aktivitas proses enzimatik yang berfungsi dalam membebaskan hormon-hormon tiroid dari tiroglobulin. Ini adalah mekanisme bagaimana proses mulai dari hipotalamus, ini akan mengeluarkan hormon namanya thyroid releasing hormone, yang akan menstimulasi kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan TSH, thyroid stimulating hormone, yang dilepaskan oleh hipofisis, ini menstimulasi kelenjar tiroid untuk melepaskan T3 dan T4. Kadar T3 dan T4 yang tinggi dalam darah ini akan disampaikan baik ke hipofisis itu untuk menurunkan ke hipotalamus untuk menurunkan TRH maupun ke hipofisis untuk menurunkan kadar TSH. Pada kondisi kurangnya yodium, kalau kita perhatikan pada kotak yang pertama, ini maka di T3 dan T4 produksinya akan menjadi turun. Anda lihat bahwa T3 dan T4 ini adalah umpan balik negatif. Nah, pada kotak yang kedua, apabila T4 rendah, maka ini akan mempengaruhi hipofisis anterior untuk meningkatkan produksi TSH. Kalau ternyata kadar yodium masih rendah, maka kelenjar tiroidnya justru akan mengalami hipertrofi atau pembesaran. Sekarang kita akan melihat kelainan kelenjar tiroid. Yang pertama adalah hipotiroidisme. Kretinismus endemik ini terjadi pada iodium yang rendah. Ya. Jadi kretinismus itu kemarin kita sudah belajar. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kretinismus itu adalah salah satu kondisi yang bisa terjadi secara endemik. Ini ditandai dengan produksi tiroid yang menurun, kemudian TSH meningkat, kemudian tiroglobulin yang berlebihan. Terjadi pembesaran kelenjar tiroid. Jika diderita oleh ibu hamil, maka anak akan mengalami kretinismus yang irreversible. Apa tanda-tanda dari kretinismus? Yang pertama adalah pertumbuhan anak menjadi terhambat, anak menjadi kecil, kemudian mentalnya terbelakang, nadinya lambat, kemudian suhu tubuhnya rendah. Kemudian apabila kretinismus ini terjadi sporadik, ini bisa disebabkan salah satunya adalah karena faktor genetik. Kemudian hal lain yang terjadi pada kondisi hipotiroidisme adalah myxedema, yaitu hipotiroid setelah masa pertumbuhan. Tandanya, maka seseorang akan sering atau gampang capek, gerakan lamban, frekuensi jantung menurun, kemudian kulit menjadi kering. Beda halnya dengan kondisi hipertiroidisme. Pada kondisi hipertiroidisme atau kelebihan dari hormon tiroksin, ini bisa dimanifestasikan dengan atau disebut nama penyakitnya dulu ya, morbus Basedow atau Graves' disease atau toxic goiter atau exophthalmos goiter. Ini akan berpengaruh terhadap atau hipertiroidisme yang jenis morbus Basedow atau Graves' disease ini biasanya disebut sebagai penyakit autoimun. Ini diakibatkan oleh gangguan pada sistem imun. Tanda dari hipertiroidisme ini adalah frekuensi jantung meningkat, emosi tidak stabil, keringat hiperaktif,
keringat, kemudian hiperaktif, kemudian eksoptalmus. Eksoptalmus ini adalah bola mata yang menonjol. Ini yang akan menyebabkan terjadinya gangguan pada penutupan kelopak mata. Kemudian hipertiroidisme juga bisa terjadi pada kondisi adenoma toksis. Ini yang disebut biasanya sebagai gondok beracun. Ya, atau tumor jaringan kelenjar tiroid. Ini tanda-tandanya frekuensi jantung yang meningkat, emosi tidak stabil, kemudian keringat, hiperaktif, dan eksoptalmus. Ini eksoptalmusnya tidak muncul pada kondisi adenoma toksis, tetapi pada morbus Basedow, Graves' disease, toxic goiter atau eksoptalmus goiter ini bisa terjadi eksoptalmus. Berikutnya adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid tadi kita sudah lihat ada 4. Letaknya berdekatan melekat pada kelenjar tiroid. Tiap lobus lateral dari tiroid ada 2 kelenjar kecil warna kuning kecoklatan. Kelenjar paratiroid ini dipersarapi oleh serabut simpatikus dan parasimpatikus. Sekresinya adalah hormon paratiroid atau PTH atau disebut sebagai parathormon. Fungsi dari kelenjar paratiroid ini adalah mengatur metabolisme kalsium, fosfat, dan mengendalikan jumlahnya dalam darah dan tulang. Selanjutnya kita lihat bagaimana apabila parathormon ini tidak ada, maka terjadi kalsium darah akan menurun dan fosfat akan meningkat. PTH menyebabkan demineralisasi tulang. Ini dengan merusak kolagen, zat dasar dan kristal hidroksi apatit tulang akan menyebabkan kalsium dan fosfat meningkat. Dalam tubulus ginjal, PTH bekerja meningkatkan reabsorpsi kalsium filtrat dan menurunkan reabsorpsi fosfat. Ini akan berdampak pada kalsium darah yang turun dan fosfat darah yang meningkat. Pengaturan fungsi PTH. Sekresi PTH diatur oleh kadar kalsium darah. Jika kadar kalsium dalam darah tinggi, maka sekresi PTH akan menurun, dan ini adalah merupakan mekanisme umpan balik negatif. Mekanisme kerja PTH. Kerja parathormon terhadap usus ini akan menyebabkan peningkatan absorpsi kalsium yang diduga sebagai akibat dari 1,25 dihidroksikolkalsiferol atau derivat vitamin D dan tidak langsung oleh akibat parathormon. Parathormon pada ginjal akan mengatur produksi 1,25 dihidroksikolkalsiferol yang akan mempengaruhi usus dalam mengabsorpsi lebih banyak ion kalsium. PTH ini bekerja langsung pada ginjal. Ini adalah bagan yang menunjukkan bagaimana homeostasis kalsium darah dipertahankan dalam rentang nilai 9 sampai 11 mg per 100 ml. Apabila terjadi ketidakseimbangan di mana dia meningkat, maka kelenjar tiroid ini akan melepaskan kalsitonin sehingga terjadi stimulasi dari kalsitonin ini untuk mengambil deposit dari tulang. Apabila kondisinya menyimpannya adalah tulang, apabila kondisinya turun atau kadar kalsium levelnya rendah, maka kelenjar tiroid ini dengan bantuan paratiroid gland ini akan melepaskan parathormon yang akan menyebabkan terjadinya osteoklas degradasi dari tulang
atau degradasi dari tulang yang biasa disebut sebagai osteoklas untuk pelepasan kalsium ke dalam darah. Jadi keseimbangan kalsium dalam darah dipengaruhi oleh dua kelenjar ini, tiroid dan paratiroid, melalui hormon kalsitonin pada kelenjar tiroid dan parathormon dari kelenjar paratiroid. Di mana kalau kadar kalsiumnya tinggi, maka kalsitonin yang dilepaskan oleh kelenjar tiroid ini akan menyimpan atau mendeposit kalsium ke dalam tulang. Sementara kalau kadarnya rendah, maka parathormon akan keluar untuk melepaskan kalsium dari tulang dengan mendegradasi matriks tulang, sehingga tulang-tulang bisa menjadi rapuh. Sekresi abnormal dari paratiroid hormon. Apabila terjadi hipersekresi atau yang dikenal dengan istilah hiperparatiroidisme, maka bisa terjadi kejang atau tetanus, konvulsi, sampai pada kematian. Demineralisasi tulang berlebihan akan menyebabkan tulang menjadi lunak. Tulang berisi jaringan fibrosa disebut sebagai osteitis fibrosa cystica. Jika kadarnya turun, maka terjadi hipoparatiroidisme menyebabkan spasme karpedal, di mana terjadi spasme pada pergelangan tangan, jari tangan, dan kaki. Selanjutnya kita bahas kelenjar pankreas. Jadi pada kelenjar pankreas ada yang namanya pulau Langerhans. Pulau Langerhans ini mensekresi yang pertama hormon glukagon, yang kedua hormon insulin, dan yang ketiga adalah somatostatin. Fungsi hormon ini adalah mengatur metabolisme karbohidrat. Ini dengan cara insulin ini menurunkan kadar glukosa darah. Kemudian yang kedua, hormon glukagon itu bekerja untuk meningkatkan glukosa darah. Glukagon ini juga biasa dikenal dengan istilah hyperglycemic glycogenolytic factor atau HGF. Fungsi dari glukagon ini adalah menaikkan kadar glukosa darah. Nah, bagaimana cara dia menaikkan kadar glukosa darah? Yang pertama adalah dengan menstimulasi pembentukan CAMP yang memperbesar aktivitas fosforilase atau enzim penstimulasi perubahan glikogen menjadi glukosa atau biasa diistilahkan glikogenolisis. Kemudian yang kedua adalah proses gluconeogenesis dalam hati dari asam-asam amino. Ini adalah tampakan dari kelenjar pankreas, di mana di pankreas ini ada islet of Langerhans atau disebut sebagai pulau-pulau Langerhans. Di pulau-pulau Langerhans ini terdapat sel, namanya sel beta yang menghasilkan insulin. Kemudian insulin ini akan bekerja pada sel-sel untuk membantu memasukkan glukosa ke dalam sel. Fungsi insulin yang pertama adalah menurunkan kadar glukosa dengan cara yang pertama mempercepat transport glukosa ke dalam sel-sel sehingga meningkatkan kecepatan metabolisme gula. Dan yang kedua bekerja pada enzim-enzim seluler mengubah glukosa menjadi glikogen atau peningkatan perubahan glukosa menjadi glikogen apabila kadar gula darah menjadi meningkat, maka glikogen hati dan otot
akan mengalami penurunan. Jadi fungsi dari insulin ini adalah merubah glukosa menjadi glikogen. Nanti pengaturan sebaliknya bagaimana glikogen ini dirubah menjadi glukosa itu akan diatur oleh hormon yang namanya glukagon. Ini pengaturan sekresi. Glukagon diatur oleh kadar glukosa darah. Insulin diatur oleh kadar glukosa darah, kemudian growth hormone. Meningkatkan glukosa darah akan menyebabkan perangsangan pelepasan insulin. Kemudian yang ketiga adalah ACTH. Stimulasi sekresi glukokortikoid akan menyebabkan terjadinya hiperglisemia dan membebaskan urin. Jadi kalau dikatakan hormon apa yang berperan dalam pengaturan insulin, maka yang pertama adalah kadar glukosa darah, yang kedua adalah growth hormone, dan yang ketiga adalah ACTH. Apa itu hiperglisemia? Jadi hiperglisemia adalah kondisi tingginya rasio gula dalam plasma darah. Hiperglisemia ini mengacu pada rasio plasma gula darah yang lebih tinggi daripada 10 milimol per liter atau 180 mg per desiliter untuk gula darahnya. Gejala hiperglisemia sering tidak terasa hingga rasio gula mencapai 15 sampai 20 milimol atau sekitar 270 sampai 360 mg per desiliter. Walaupun rasio di atas 7 milimol per liter atau 125 mg per desiliter itu sudah dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh. Penyakit yang dapat menyebabkan gejala hiperglisemia adalah diabetes mellitus, baik tipe 1 maupun tipe 2. Abnormalitas kelenjar pankreas terdiri dari hiposekresi insulin, ini bisa menyebabkan hiperglisemia atau yang lain penyakitnya diabetes mellitus. Yang kedua adalah apabila ada tumor pada pulau Langerhans bisa berdampak terjadinya hipoglisemia akibat overproduksi dari insulin. Berikutnya kita bahas kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini terletak di atas masing-masing ginjal, dilapisi lemak dan memiliki suplai darah yang luas. Bagian-bagian yang mensekresi hormon korteks adrenal dan medula adrenal. Hormon yang disekresi pada bagian korteks atau bagian luar itu yang pertama pada zona glomerulosa itu menghasilkan mineralokortikoid atau aldosteron dan deoksikortikosteron. Yang kedua pada zona fasciculata melepaskan glukokortikoid, dan yang ketiga pada zona retikularis melepaskan androgen dan estrogen. Sedangkan pada bagian medula atau pada bagian dalam adrenal maka dilepaskan katekolamin, terdiri dari epinefrin atau adrenalin sekitar 80 sampai 90% dan norepinefrin sekitar 10 sampai dengan 20%. Ini adalah tampilan dari kelenjar adrenal yang berada pada bagian atas ginjal. Kalau kita belah atau kita potong, maka pada bagian korteks kita melihat ada 3 zona, yaitu pars glomerulosa, fasciculata, dan reticularis. Kemudian di bagian dalam ada bagian medula. Kemudian pada bagian-bagian ini kita lihat pada bagian luar itu dilepaskan aldosteron, kortisol, kemudian androgen, sedangkan pada bagian medula dilepaskan katekolamin. Sekarang kita akan bahas aldosteron. Fungsi dari aldosteron ini adalah mengatur keseimbangan elektrolit dan air.
Yang pertama dengan cara menaikkan absorpsi natrium pada tubulus ginjal dan menurunkan transport kalsium. Menurunkan transport kalium. Akibat retensi natrium, maka ekskresi air melalui ginjal berkurang, volume plasma bertambah, dan viskositas darah berkurang. Sekresi aldosteron ini tidak konstan, kendalikan volume cairan ekstrasel dan suplai natrium, sedikit dikendalikan oleh hipofisis. Mekanisme sekresi. Penurunan volume cairan ekstrasel akan menurunkan tekanan darah. Jadi mekanisme sekresinya, penurunan volume cairan ekstrasel ini menurunkan tekanan darah yang menyebabkan sel-sel juxtaglomerular dalam ginjal mensekresi renin. Renin kemudian mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 dan dengan bantuan AC itu akan menjadi angiotensin 2. AC ini adalah angioconverting enzyme. Angiotensin 2 akan menstimulasi korteks adrenal untuk mensekresi aldosteron. Aldosteron akan menginduksi retensi natrium dan air di ginjal sehingga akan menyebabkan volume cairan ekstrasel akan meningkat. Selanjutnya kita bahas glukokortikoid. Glukokortikoid ini adalah hormon kortison atau kortisol. Kemudian 95% aktivitasnya ini dalam bentuk kortikosteron. Fungsi kortikosteron ini yang pertama adalah meningkatkan gluconeogenesis, yaitu glukosa dari bahan glukosa dari bahan non-karbohidrat. Dengan stimulasi deaminasi mempercepat perubahan protein jadi asam-asam amino, itu diubah menjadi glikogen dalam hati. Kemudian glikogen itu diubah menjadi glukosa. Yang berikutnya menghambat penggunaan glukosa oleh jaringan, kemudian efek inflamasi, mencegah respon alergi dengan menghambat produksi dan sekresi histamin. Jadi histamin ini adalah mediator yang dikenal berperan terhadap respon-respon alergi, misalnya gatal. Kemudian memperberat resistensi terhadap stres, baik pendarahan, trauma, panas dingin, maupun infeksi, perbesar resistensi. Jadi meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi stres seperti pendarahan, trauma. Makanya pada kasus-kasus trauma biasanya glukosa seseorang akan mengalami peningkatan. Kadar glukosa darah dipengaruhi oleh, jadi kalau kita lihat bahwa dari beberapa hormon yang ada, maka sebenarnya pengaturan glukosa darah tidak hanya oleh insulin, tetapi ada beberapa hormon yang berpengaruh terhadap glukosa darah. Yang pertama adalah glukokortikoid, kemudian insulin, glukagon, growth hormone, katekolamin, dan tiroksin. Pengaturan hormon glukokortikoid ini diatur oleh adenokortikotropik hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior sebagai mekanisme umpan balik. Ini kalau kita lihat bahwa tubuh berusaha mempertahankan keseimbangan glukosa dalam darah di kurang dari 110 mg per desiliter. Bila glukosa dalam darah tinggi, maka sel beta akan melepaskan insulin ke dalam darah, kemudian insulin ini akan bekerja pada otot, dia akan meningkatkan intake glukosa masuk ke dalam sel otot untuk digunakan sebagai energi atau dikonversi menjadi glikogen. Sedangkan pada hati, glukosa juga akan dikonversi menjadi glikogen, lemak, dan protein.
Kemudian dengan demikian maka kadar glukosa dalam darah akan turun sehingga produksi insulin juga akan mulai berkurang. Sementara pada kondisi di mana kadar glukosa dalam darah rendah, maka akan terjadi stimulus cell use or store glucose between meals, menstimulasi penggunaan sel atau penyimpanan glukosa di antara makan, di mana pankreas ini akan melepaskan glukagon, kemudian di hati glikogen akan dikonversi menjadi glukosa, sehingga kadar glukosa dalam darah meningkat. Bila sudah meningkat, maka kadar glukagon juga akan mulai diturunkan. Kemudian kita lihat, berikutnya adalah pada bagian medula adrenal. Pada bagian medula adrenal dihasilkan hormon yang disebut sebagai katekolamin, mencakup epinefrin dan norepinefrin. Fungsi epinefrin adalah yang pertama menstimulasi proses glikogenolisis di hati, jadi juga menstimulasi bagaimana glikogen dalam hati ini dilisiskan sehingga menjadi glukosa, sehingga kadar glukosa dalam darah dapat mengalami peningkatan. Berikutnya adalah mobilisasi asam-asam lemak bebas dari jaringan adiposa atau jaringan lemak dalam tubuh. Kemudian berikutnya menstimulasi reticular formation dari otak atau pusat pengatur respirasi, tekanan darah, kecepatan jantung, dan sekresi endokrin. Umumnya efek-efek perifer dari epinefrin ini adalah menstimulasi simpatikus atau menstimulasi saraf simpatis dari sistem saraf otonom. Apa dampaknya apabila sistem saraf otonom simpatis ini distimulasi? Yang pertama adalah memperkuat dan memperpanjang aktivitas sistem saraf otonom, menaikkan laju jantung dan curah jantung. Kemarin di kardiovaskuler kita sudah belajar mengenai curah jantung. Kemudian menyebabkan vasokonstriksi daripada arteriol kulit dan viscera, vasodilatasi arteriol otot-otot skelet atau otot plurik, memvasodilatasi arteriol otot-otot skelet sudah tadi ya. Kontraksi otot polos kapsula limpa, sphincter saluran cerna, dan otot dilator iris. Kalau meningkatkan aktivasi dari sphincter saluran cerna dan otot dilator iris, maka pada iris ini akan melebar. Kemudian relaksasi otot polos dinding bronki dan saluran cerna, ini akan menyebabkan pernapasan menjadi lebih terbuka. Kemudian sensitisasi otot jantung atau perangsangan pada otot jantung. Fungsi abnormal dari kelenjar adrenal. Ini adalah bagaimana bila kelenjar adrenal itu mengalami gangguan. Apabila gangguannya pada korteks adrenal, misalnya hipofungsi, dikenal dengan istilah penyakit Addison atau morbus Addison. Ini pada pemeriksaan elektrolit akan ditandai dengan peningkatan kadar kalium serum, natrium akan turun, hipoglikemia, tekanan darah akan turun, dehidrasi, bisa terjadi asidosis, gagal ginjal, dan pigmentasi pada kulit. Sedangkan apabila terjadi hiperfungsi atau peningkatan produksi hormon, biasanya karena ada tumor pada jaringan korteks, maka dapat muncul overproduksi dari glukokortikoid sehingga menyebabkan sindrom Cushing atau hiperadrenokortisismus. Tandanya adalah gangguan metabolisme karbohidrat dan elektrolit, kemudian penimbunan lemak atau adipositas pada daerah-daerah tertentu, misalnya anggota badan dan perut. Kemudian berikutnya terjadi sindrom adrenogenital atau congenital adrenal hyperplasia, di mana akan terjadi Cushing syndrome yang diikuti dengan overproduksi hormon seksual, terjadi maskulinitas pada wanita, dan ada perkembangan seks pada pria yang cepat.
Berikutnya adalah terjadi Conn syndrome atau aldosteronisme. Sekresi aldosteron yang berlebihan ini akan menyebabkan hipokalemia, kadar darah natrium naik, kemudian terjadi tak retensi air karena natrium meningkat, maka natrium akan mempertahankan air dalam pembuluh darah, volume darah bertambah sehingga terjadi hipertensi. Jadi garam itu adalah salah satu faktor yang bisa memicu terjadinya hipertensi. Kemudian pada medula adrenal, apabila terjadi hiperfungsi, misalnya tumor medula atau pheochromocytoma, terjadi overproduksi dari hormon. Bisa sampai 500 kali dari normal. Kalau ini terjadi, maka bisa terjadi tekanan sistolik akan sangat tinggi, sampai mencapai 300 mm Hg, kemudian hiperglisemia dan glikosuria. Glikosuria ini adalah ditemukan glukosa pada urin. Kemudian kita akan masuk pada kelenjar endokrin berikutnya, yaitu ovarium. Ovarium ini mengeluarkan hormon estrogen atau biasa dikenal dengan istilah estradiol, estriol atau estron atau progesteron. Estradiol selain disekresi ovarium ini juga dihasilkan oleh plasenta. Jadi apabila terjadi kehamilan, maka produksi hormon estrogen ini akan diambil alih nantinya oleh plasenta. Kemudian adrenal dan testis, ini jumlahnya sedikit. Hormon estrogen ini adalah biasa juga disebut sebagai hormon folikuler karena terus dihasilkan oleh folikel ovarium. Yang folikel ovarium itu yang dimaksud adalah folikel the graph yang kemarin kita sudah pelajari. Fungsi estrogen ini yang pertama adalah perkembangan pemeliharaan dari organ reproduksi wanita, baik uterus, tuba uterus, atau tuba fallopi, vagina, genitalia eksterna, dada, pubis, dan rambut aksila. Kemudian mempengaruhi metabolisme elektrolit, mempengaruhi perilaku seseorang, memperbesar keinginan dan pengendalian seksual, mempengaruhi pertumbuhan sistem duktus pada kelenjar mama, dan menstimulasi kontraksi uterus pada saat atau akan melahirkan. Ini adalah ovarium yang berwarna putih. Apabila dibelah, di sini akan kelihatan bahwa di dalam ovarium itu berkembang sel-sel telur. Kemudian sel-sel telur nanti ini setelah terjadi ovulasi akan berjalan pada tuba fallopi, di mana dia akan ketemu sperma, kemudian tertanam di uterus. Kemudian untuk keluarnya lewat serviks, kemudian vagina, kemudian keluar. Ini adalah siklus menstruasi, ya mulai dari siklus menstruasi sampai dengan fase folikular, kemudian fase badan kuning atau fase luteal, kemudian terjadi menstruasi lagi kembali. Ini siklus uterin ya, bisa dilihat di situ fase penebalan dinding uterus selama proses menstruasi sampai dengan menstruasi berikutnya. Kemudian hormon-hormon ovarium kita lihat bahwa yang ada peningkatan estradiol atau estrogen yang warna kuning. Kemudian pada saat terjadi ovulasi akan dia turun, kemudian meningkat lagi karena diproduksi oleh corpus luteum. Begitu juga dengan hormon progesteron. Progesteron ini warna ungu. Kemudian hormon-hormon pada pituitari anterior yang bekerja selama fase dari menstruasi ke menstruasi berikutnya. Di sini kita lihat ada hormon luteinizing hormon yang meningkat pada saat ovulasi. Begitu juga follicle stimulating hormone FSH dengan kadar yang kurang lebih akan dipertahankan dan meningkat pada fase ovulasi. Kemudian kita lihat suhu tubuh. Jadi pada saat terjadi ovulasi itu ada peningkatan suhu tubuh kurang lebih sekitar 1 derajat Celcius. Ini yang bagian atas ini.
Kemudian di atas kali ini kita bisa lihat siklus ovari untuk perkembangan sel telur mulai dari folikel primordial, pertumbuhan folikel, terjadi ovulasi, kemudian corpus luteum, corpus albicans, kemudian ini lisut, kemudian terjadi menstruasi berikutnya apabila tidak terjadi pembuahan. Kalau terjadi pembuahan, maka fungsi corpus luteum ini untuk menghasilkan hormon nanti akan diteruskan oleh plasenta. Kemudian ini adalah bagaimana pengaruh dari kelenjar hipofisis posterior dalam menghasilkan LH dan FSH. Jadi pertama-tama kita lihat ada GnRH, gonadotropin releasing hormone yang dikeluarkan oleh hipotalamus, itu akan menstimulasi dari hipofisis posterior untuk mengeluarkan FSH dan LH. Itu akan mendorong pertumbuhan dari folikel primordial menjadi folikel the graft pada ovarium. Kemudian di sini akan terjadi peningkatan estrogen. High estrogen level menyebabkan folikel menjadi matang. Kemudian setelah folikel matang dia akan pecah terjadi ovulasi, itu dibantu dengan produksi FSH dan LH yang meningkat. Kemudian pada saat terjadi ovulasi itu folikelnya akan menjadi corpus luteum. Kemudian corpus luteum ini akan menghasilkan estrogen progesteron. Lama-kelamaan ini corpus luteum akan menjadi corpus albicans, kemudian produksi progesteron estrogen turun. Kemudian kita akan bahas progesteron. Jadi progesteron ini dihasilkan oleh corpus luteum placenta, kemudian melanjutkan pekerjaan estrogen pada endometrium, terjadi penebalan untuk penerimaan ovum yang telah dibuahi. Hormon progesteron ini bila meningkat itu akan menghambat terjadinya menstruasi. Jadi pada saat orang mengkonsumsi pil KB yang mengandung hormon, maka tidak terjadi menstruasi. Tetapi pada saat berpindah ke pil-pil yang berisi vitamin, maka di situ akan terjadi penurunan kadar hormon dan menstruasi akan mulai muncul. Fungsi progesteron yang pertama adalah mempertebal dan memperbesar vaskularisasi endometrium uterus. Yang kedua, mengembangkan alveoli payudara. Yang ketiga, meningkatkan estrogen, menyiapkan payudara untuk produksi ASI dan dibutuhkan untuk ovulasi atau pembuahan. Bukan ovulasi atau pembuahan, ovulasi atau pecahnya folikel the graft, sehingga sel-sel telur matang sudah keluar. Kemudian pengaturan hormon ovarium. FSH dari hipofisis anterior menyebabkan pematangan folikel ovarium dan menaikkan kadar estrogen. LH menyebabkan ovulasi, pembentukan corpus luteum, dan produksi progesteron. Kemudian kita akan bahas kelenjar endokrin yang terakhir, yaitu testis. Sel-sel interstisial atau dikenal dengan istilah cell lining dari testis itu mensekresi androgen atau androgenik hormon yang utama, yaitu testosteron. Fungsi dari hormon ini yang pertama adalah untuk perkembangan dan pemeliharaan organ seks pria, kemudian sifat-sifat seksual sekunder, mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme protein, libido, dan distribusi rambut. Kemudian menghambat sekresi interstitial stimulating hormone. Pengaturan sekresinya, mekanisme pembalik negatif antara ICSH dan testosteron. Sebaliknya, jika kadar testosteron tinggi, maka dia akan menstimulasi untuk penurunan sekresi dari interstitial stimulating hormone. Ini adalah tampilan dari organ genitalia pada pria. Ini kalau kita lihat ada testis yang menghasilkan testosteron, kemudian ada epididymis. Epididymis ini adalah tempat
untuk menampung sperma yang telah diproduksi, kemudian dia akan berlanjut pada saluran yang disebut sebagai vas deferens, atau biasa disebut sebagai tali sperma. Kemudian dia akan masuk ke ductus ejaculatorius. Apabila terjadi ejakulasi, maka cairan sperma itu akan bercampur dengan cairan yang berasal dari vesikel atau vesika seminalis. Kemudian dari sini dia akan dikeluarkan melalui saluran uretra dan akan berakhir pada ujung penis dan disemprotkan keluar. Kemudian gangguan pada testis ini apabila terjadi hipofungsi bisa terjadi eunuchroidism atau produksi hormon testosteron turun dengan gejala atrofi organ pelengkap dan tidak adanya karakteristik sekunder pada pria. Karakteristik sekunder itu biasanya tanda dengan tumbuhnya jenggot, kemudian cambang, jakun, perubahan suara. Atau eunuchroidism, yaitu hormon tidak ada, gejalanya bisa lebih parah dari eunuchroidism. Kalau eunuchroidism ini produksi hormonnya masih rendah, ada tapi rendah. Kalau yang eunism ini adalah hormon tidak ada. Berikutnya apabila terjadi hiperfungsi, maka akan terjadi pubertas precox ya, atau precocious, di mana terjadi pubertas yang lebih dini. Kemudian perkembangan organ pelengkap dan karakteristik terlihat pada usia kurang dari normal. Jadi masih kecil biasanya sudah tumbuh janggut atau cambang. Demikianlah materi kita pada hari ini terkait dengan sistem endokrin bagian kedua. Nanti kita akan lanjut pada materi berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.